Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan, mendoakan, dan berharap Bapak Ibu sehat ya teman-teman semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah supaya menjadi berkat besar bagi banyak orang, menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Puji Tuhan. Dan saya bersyukur perjalanan kita sudah semakin jauh bersama Tuhan, dan biarlah pelayanan ini terus memberkati kita semua, menguatkan iman kita semua, dan membawa kita semakin intim kepada Tuhan, semakin rindu melayani, semakin tetap setia, dan bersemangat berdoa, bersafaat, dan bersaksi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan kesaksian Bapak Muhammad Rafiq. Wow, luar biasa sekali. Kenapa luar biasa? Karena beliau seorang yang sangat fanatik, antikristus tulen, pengolok-ngolok Yesus. Bahkan dia suka mencaci maki dan menyatakan tidak mungkin menjadi Kristen. Tetapi apa daya, keinginan manusia bukanlah keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan supaya Bapak ini, yaitu Bapak Muhammad Rafiq, menjadi percaya, pengikut Yesus, dan menjadi penyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tiba-tiba beliau, ya, walaupun fanatik, tiba-tiba ingin ke gereja. Dan ini sungguh aneh sekali Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan akhirnya beliau di situ mengalami suatu pergumulan yang hebat. Karena pada suatu hari, dalam pergumulan yang hebat itu, beliau didatangi Tuhan Yesus dalam suatu mimpi. Dan di mimpi itulah beliau melihat bagaimana Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai pribadi yang luar biasa yang mengasihi dia. Dan beliau tidak bisa menolak kasih Tuhan. Ketika Tuhan Yesus tersenyum kepadanya, hati beliau mengalami suatu kedamaian yang luar biasa, yang tidak bisa dikatakan, yang tidak bisa diucapkan. Dan inilah sebuah momen yang sangat penuh dengan sukacita surgawi Bapak Muhammad Rafiq di jamaah Tuhan. Nah, bagaimana kisahnya yang menakjubkan ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Assalamualaikum Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nama saya Joshua Muhammad Rafiq. Saya bapak dari satu anak dan satu istri. Jadi saya berasal dari kota kecil di ujung Jawa Timur yang namanya Kota Banyuwangi. Semoga Bapak Ibu pernah ke situ, yang wisatanya sangat bagus. Dan saya dahulu adalah dahulunya orang dari, kalau saya sebut Gereja Bawang ya. Gereja Bawang. Dari namanya pasti Bapak Ibu sudah tahu. Saya dididik secara akidah yang benar ibaratnya zaman dulu ya. Sampai satu momen saya dipertemukan oleh situasi di mana saya harus kenal yang namanya Tuhan Yesus. Saya lahir dari 3 bersaudara, saya anak pertama, lahir dari keluarga yang sangat kuat dalam akidah, dan saya dididik di dalam lingkungan dari SD, saya dididik dari pendidikan agama yang sangat kuat, dari SMP sampai SMA, sampai saya ada beberapa ibaratnya jadi senior dalam satu pendidikan agama secara non formal gitu kan, pesantren lah ngomongnya gitu. Ya sampai satu titik waktu saya di kelas 2 SMA, saya tergelitik dalam satu pembahasan tentang, waktu itu saya belajar kayak namanya ilmu agama yang lebih dalam lagi gitu ya, membahas tentang Trinitas sejatinya Yesus, sejatinya Tuhan. Orang Kristen itu ada 3 gitu kan. Sebetulnya saya kan nggak ngerti apa-apa, saya tidak mendalami secara bagaimana gitu tentang kristologi, tentang apa, cuma saya sekedar baca saja, yang tahu saja ibaratnya. Satu pembahasan itu membahas bahwa Kristen Tuhannya ada 3 gitu. Tapi saya tergelitik kenapa saya tergelitik, jadi akhirnya saya mencari bagaimana kekristenan itu sebenarnya gitu dari kelas 2 SMA. Yang saya hanya sekedar membaca dari akidah yang saya sebelumnya, ada banyak kata misalkan kami gitu kan. Oh jadi sama dong, ibaratnya sama dong, kalau kami itu berarti lebih dari 1 orang begitu kan. Sampai seiring waktu berjalan, itu saya tidak menemukan jawaban apapun. Itu masa lalu saya begitu singkat saja. Dan saya termasuk orang yang
sangat kuat untuk akidah. Saya modelan orang yang tidak bisa digentarkan oleh keyakinan apapun. Saya termasuk senang debat sama, sebenarnya saya senang juga debat sama teman-teman saya yang orang Kristen gitu. Saya dulu punya band, ada gitaris sama pemain keyboard saya itu orang kebetulan dari satu denominasi gitu ya. Saya sering ngajak diskusi gitu tentang bagaimana, kenapa harus ada 3 gitu. Ada banyak pembahasan-pembahasan yang nggak titik temu karena memang sama-sama di titik yang kita itu nggak tahu gitu. Begitu. Dan pada akhirnya saya pindah ke Jakarta, saya lulus SMA, saya coba mencari peruntungan di Jakarta sampai satu titik seiring waktu berjalan saya ibaratnya karena saya tinggal di daerah Rawamangun gitu ya. Saya setiap hari itu lewat, namanya ada satu denominasi gereja di situ. Jadi pada saat hari Minggu, saya tuh memberanikan diri. Entah kenapa ada satu dorongan yang, saya tuh masuk gereja bukan pertama kali, tapi untuk ikut, ruang ibadahnya, maksudnya ikut proses ibadah dan segala macam dari awal sampai akhir itu baru kali itu kenapa saya ada dorongan itu kuat banget. Selama beberapa saat itu saya lewat, saya pengen masuk, cuman gak takut. Saya pengen masuk, cuman saya agak takut. Masuk agak takut. Satu titik saya memberanikan dulu masuk. Saya ikuti prosesinya. Bapak Ibu tahu apa yang ada di benak saya ketika saya masuk. Padahal saya udah mulai memikirkan Kristen dari kelas 2 SMA itu. Tapi tetap namanya hati ini belum tergelitik untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Saya jadi duduk paling belakang, saya cuma mendoakan mereka. Yang ada di dalam hati saya adalah, saya berdoa bagi keselamatan umat yang ada di sini. Karena mempercayai Tuhan yang lebih dari satu, gitu kan. Saya akan tahu sesuai dengan ajaran tauhid yang saya pelajari bahwa dia ini Tuhannya ada 3 gitu kan. Padahal sebelumnya itu jadi perdebatan dalam pemikiran saya. Tapi satu hal Bapak Ibu, saya percaya itu Roh Kudus yang gerakan hati saya. Minggu demi minggu, saya ikuti ibadah di gereja tersebut. Saya ikuti dari saya duduk paling belakang, dari saya komat kamit sampai saya coba untuk mengikutinya secara utuh dan diam. Karena hati saya berkata bahwa, ya saya harus diam, saya harus ikuti. Saya dengarkan prosesinya, saya ikuti mereka prosesnya, duduk berdiri ya kan, berlutut gitu kan, saya ikuti semuanya. Saya dengarkan khotbahnya sang pemuka agama, pastornya gitu kan. Satu titik yang saya nggak pernah lupakan, satu waktu ketika doa Bami dinyanyikan atau didaraskan, saya tuh nggak ngerti kenapa hati saya jadi terenyuh gitu, seperti rasanya hancur ketika doa Bapa kami itu dinyanyikan. Terutama di kata-kata ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni siapa yang berdosa kepada kami, bersalah kepada kami. Saya nggak ngerti kenapa saya harus menangis gitu kan. Saya nggak ngerti kenapa saya harus menangis. Akhirnya saya pulang, saya cuma mikir kayak begini, ini ada dorongan apa yang membuat saya menangis gitu kan. Saya nggak terima gitu. Di satu sisi, ya kalau mau dibilang goyah sih gitu iman itu. Satu kali saya mencoba untuk ibadah malam di keyakinan saya sebelumnya, untuk menenangkan diri, karena satu pengalaman ini pertama kali buat saya. Untuk esensi dari doa ini saya nggak ngerti. Maksudnya, kenapa saya harus menangis di dalam doa ini? Dan itu saya rasakan setiap kali saya datang ke gereja tersebut gitu kan. Aja satu kali, saya diberikan berkat buat Tuhan. Saya berani untuk mengucapkan berkat. Karena saya dikasih mimpi. Dikasih mimpi, saya melihat satu sosok yang tersenyum kepada saya. Sosok yang saya sempat hina. Sosok yang saya tidak percaya. Sosok yang, ya buat saya, di kala itu adalah, bisa jadi ini adalah seorang penyesat gitu. Tapi dianya tersenyum kepada saya, nggak ngomong apa-apa, senyum aja gitu. Satu kali saya terbangun, itu di malam hari ya, kira-kira jam 1, jam 2-an gitu. Jam saya untuk biasanya ibadah malam. Saya mendapati ketenangan gitu. Ketenangan. Saya tuh tahu kamar saya itu kan pengap gitu ya. Namanya anak muda ya, cenderung berantakan gitu. Tapi saat malam itu,
saya merasakan bahwa kamar ini kenapa sejuk banget ya? Gak ada AC, gak ada kipas angin, tapi kenapa ini sejuk banget gitu. Nah itu waktu itu adalah hari Sabtu, saya ingat Bang. Pas hari Minggu besoknya, saya datang ke gereja itu lagi yang biasa saya datang. Saya alami hal yang sama, tapi dengan hati yang berbeda. Saya duduk di agak depan, saya duduk persis di depan tabernakel, di mana Yesus itu ditatakan gitu. Saya coba ikuti prosesi dengan sangat serius, dengan sangat khusyuk gitu ya. Saya coba ikuti, dan hal yang sama saya rasakan juga pada saat doa Bapak kami, hati saya hancur. Setelah beberapa saat berjalan, itu terjadi di tahun 98 akhir, saya ingat banget tuh. Sampai pada satu kali, saya coba baca-baca, saya punya kitab gitu kan. Saya coba baca-baca dengan sembunyi-sembunyi, saya punya mainan baru ibaratnya kan, saya punya kitab baru yang saya bawa di dalam tas gitu kan. Saya coba baca-baca, walaupun saya nggak ngerti apa-apa gitu kan. Akhirnya, satu kali, saya diizinkan untuk bertemu dengan salah satu pastor di gereja tersebut. Akhirnya saya ceritakan apa yang saya alami sekarang. Dengan catatan saya saya pengen bertanya, sebenarnya esensi Tuhan Yesus itu kayak gimana gitu kan. Dan saya juga tanya kepada teman-teman saya yang seagama dengan saya gitu kan. Kan ada dua versi tuh. Sampai pada satu titik saya bingung sendiri gitu. Jadi waktu berjalan saya akhirnya mulai bimbang dengan keimanan gitu kan. Sebenarnya Yesus ini real gak sih gitu. Saya coba ingat-ingat pembahasan saya waktu kelas 2 SMA itu. Sebenarnya Yesus ini real gak sih gitu. Akhirnya saya mulai beribadah malam. Sampai di rakaat yang kedua gitu kan. Saya gak teruskan ibadah itu. Karena hati saya gak tahu kenapa hancur banget. Sampai saya ulang-ulangi ibadah malam gak pernah jadi. Sampai satu titik, gak tahu itu trans atau mimpi, tapi dibilang mimpi itu nyata. Sepertinya roh saya itu dibawa gitu. Sepertinya roh saya dibawa, saya diperlihatkan bagaimana peristiwa penyaliban Tuhan di Golgota itu terjadi. Saya melihat bahwa ada satu sosok yang pernah saya lihat dengan posisi yang berbeda, dicambuk, disiksa, jatuh, tertimpa salib. Saya ikuti gitu, saya menjerit, tapi saya nggak tahu menjerit bagaimana. Pokoknya saya menjerit, aduh kok ini banget gitu ya. Sampai pada saat saya ngikut, sampai pada saat prosesi mau dipaku, tangan berdarah-darah, saya sujud dan satu kali saya menyebut sosok Yesus Tuhan itu Tuhan. Saya teriak Tuhan, Tuhan. Dengan tangan yang berdarah-darah, dahi saya dipegang dan dikasih kayak meterai salib itu. Dan dia berkata kepada saya, bermasmurlah untuk aku. Setelah itu saya tersadar. Dan detik itu adalah hari Minggu. Saya pergi ke gereja itu lagi, dan saya ketemu itu satu pastor, dan saya ajak ngomong serius. Saya ceritakan apa yang menjadi pengalaman saya ceritakan apa yang menjadi perjumpaan saya dengan Yesus, saya ceritakan tentang peristiwa Golgota ini. Dan akhirnya saya ngomong sama satu pastor ini, pastor, saya mau belajar agama. Saya nggak tahu saya bakalan masuk atau tidak, tapi saya mau tahu lebih dalam lagi. Akhirnya saya ikut belajar itu. Sampai satu titik, saya membuat keputusan saya memberanikan untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya coba baca dengan paradigma yang berbeda. Kalau dulu baca kan ya udah sekedar baca saja, hanya sekedar pengetahuan, baca dua kitab ini, hanya sekedar tahu dan membandingkan. Tapi sekarang, pada saat itu saya membaca dalam paradigma yang berbeda. Banyak yang berpendapat bahwa manusia itu lahir, suci, gak berdosa, gak ada itu namanya dosa asal. Itu yang saya tahu dulu. Tapi saat itu, saya jadi berpikir, yes, pada akhirnya saya setuju bahwa manusia ini memang tidak berdosa pada saat lahir. Tetapi, kita memang mewarisi, hakikatnya kita mewarisi dosa dari Adam memang. Karena kalau kita tidak mewarisi dosa, ketika lahir kita balik ke sorga. Bukan melewati kematian yang menyakitkan gitu. Dari situ, saya sudah mulai kayak seperti ada satu paradigma baru yang ada di dalam otak saya.
Tapi tentang Trinitas itu saya masih belajar banget, saya nggak ngerti. Hanya singkat cerita, saya memutuskan untuk saya serius agama, dan mulai ada banyak laporan karena saya numpang ya, hidup numpang di saya punya paman gitu kan. Ada banyak laporan bahwa mengatakan bahwa saya masuk gereja, saya pagi saya ketemuin dia naik angkot masuk gereja, pulang begini, dan saya hampir setiap minggu ada yang memindik-mindik saya gitu. Sampai pada saatnya saya didukui sama satu keluarga. Ada satu momen di mana keluarga bapak saya, nenek saya yang dari kampung disuruh datang ke Jakarta hanya untuk menanyai saya tentang ada banyak laporan kayak begini gitu. Pada situ saya mulai bulat begitu, mulai bulat saya benar-benar saya mau belajar tentang Yesus. Sampai pada satu tekad, akhirnya hati saya sudah percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Karena peristiwa Golgota yang saya lihat itu dihakimi saya sebenarnya. Waktu kakak saya, sepupu saya, paman saya, bagaimana kamu bisa ke gereja? Saya ceritakanlah apa adanya. Saya coba ceritakan apa adanya. Saya melalui peristiwa ini. Saya melihat bahwa hakikatnya Yesus itu disalib begini. Kamu memang mau masuk Kristen ya? Begitu kan? Ayah saya juga, kamu mau Kristen? Mau masuk Kristen gitu? Iya, saya mau masuk Kristen. Sampai semua menghujat saya kan, kalau kamu mau Kristen darah kamu halal. Ya puji Tuhan ya, saya melihat kesaksian para murtad itu serem-serem gitu. Saya sih nggak seberapa seserem mereka itulah. Mungkin lebih serem dari Pak Pendeta yang jadi host kita ini. Di situ ada semacam kayak pedang samurai gitu ya, dihunus sama ayah saya gitu, ditodongkan gitu sama saya gitu. Kamu masih tetap mau Kristen kan? Sekarang saya bisa cerita begini tenang gitu ya, tapi pada saat itu nggak kayak gini sih muka saya gitu kan. Dalam hati saya cuman begini, Tuhan, aku nggak pernah merencanakan bahwa aku harus mengalami peristiwa seperti ini, nggak pernah merencanakan bahwa aku itu bisa berpindah keyakinan begini, imanku berpindah. Dan aku yakin bahwa ini terjadi karena memang Tuhan yang mau gitu, Tuhan yang panggil. Saya cuma berdoa dalam hati, kalau memang saya harus seperti ini, mempertahankan iman saya harus lewati hal seperti ini, walaupun sampai mati sekalipun, ya aku mau gitu. Tapi jika lo boleh gitu kan, selamatkan aku kan gitu. Akhirnya ya mungkin namanya orang tua ya, nggak jadi juga gitu, mau ditebasin gitu kan, disarungkan lagi. Tapi satu konsekuensi yang saya harus terima dari setiap keluarga saya, bahwa saya harus dianggap mati dari keluarga. Kamu gak akan pernah dianggap gitu, kamu gak akan dianggap di keluarga ini, kamu udah mati. Kita coret dari daftar keluarga. Setiap warisan dan apapun, aku udah gak ada berhak lagi. Dan kita sudah anggap kamu mati. Dan intinya, detik itu, ya saya harus keluar rumah itu. Oke, awal perjuangan dimulai. Hanya saya harus konsekuen. Saya harus keluar dari rumah itu. Saya cuma bilang, ketika saya keluar dari rumah itu, saya beresin apa adanya itu baju, saya cuma bilang sama Tuhan begitu. Tuhan, tanggung jawab sama hidupku. Di sini aku gak punya siapa-siapa. Gak punya kenalan siapa-siapa. Bahkan kenalannya si Iman juga kenal begitu-begitu aja. Tapi aku gak tahu Tuhan, aku mesti ngapain, aku mesti kemana, aku mesti hidup kayak gimana, gak punya siapa-siapa. Dan Tuhan mesti tanggung jawab sama hidupku. Aku bilang gitu. Hanya langkah pertama, saya punya satu kenalan ya, anak satu gereja di daerah Mangga Besar gitu kan. Saya bilang, saya cerita dengan apa yang saya alami, dan sementara saya ditampung di situ. Jadi mulailah saya itu GKJJ, saudara. GKJJ itu namanya Gereja Kristen Jalan-Jalan. Saya hidup dari gereja ke gereja, saya ikuti setiap ibadah, setiap denominasi yang lain. Saya coba mencari jati diri saya belajar, saya mendengar khotbah dari gereja manapun. Pokoknya saya, gimana caranya saya kenal namanya Tuhan Yesus. Hidup di jalan, hidup numpang sana, numpang sini, sampai saya sempat juga, karena saya gak enak numpang, saya ada tuh beberapa hari saya hidup di jalan, tidur di halte gitu kan, tidur di pasar gitu kan, sampai kadang saya gak makan. Jadi, tempat curhat saya itu ada di satu gereja di katedral lah, saya boleh sebut di katedral.
Tempat curhat saya cuman begini aja. Tempat saya berdoa di situ. Saya curhat gitu kan. Tuhan, kok gini amat? Yang saya baca, kalau saya ikut Tuhan, aku itu diberi kelimpahan. Diberi kelimpahan, diberi damai sejahtera. Tapi pada kenyataannya, ini aku terima. Gak ada siapa-siapa, dan aku harus susah numpang sana, numpang sini. Saya nggak ngerti tuh apa namanya salib, itu nggak ngerti saya. Saya belum merasakan apa namanya salib. Saya tahu ketika, ya sudah, ketika saya makin dalam kan ada ayat yang mengatakan bahwa setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Saya lewati hidup seperti itu, numpang sana, numpang sini. Sampai pada satu saat ada orang yang memberikan diri untuk tampung saya. Teman saya yang satu keyakinan. Satu-satunya teman saya yang satu keyakinan yang mau terima saya. Tapi bukan sekedar terima, tapi teman saya itu mencoba untuk mengembalikan iman saya. Selama 1 tahun saya hidup di situ, hampir 1 tahun, sembari saya belajar agama gitu kan, teman saya coba mulai untuk mengembalikan iman saya gitu. Tapi yang namanya jatuh cinta ya, cinta mula-mula kepada Tuhan, ya saya nggak bisa gitu, nggak bisa. Saya udah yakin bahwa, karena saya mengalami bagaimana Tuhan, nggak bisa dipikir dengan pikiran yang nalar, yang logika gitu, nggak bisa gitu. Dan aku alami bagaimana Tuhan itu, saya alami gitu. Dan ada satu masa yang saya harus pulang karena saat itu tahun 99 ibu saya sakit keras, divonis cancer. Dan saya harus pulang ke Banyuwangi. Dan saya memberanikan diri untuk ketemu sama ibu. Karena ada satu momen, saya telepon ibu saya itu, minta saya pulang. Dan saya pulang, saya sebenarnya tidak diizinkan masuk sama keluarga saya, tapi namanya ibu yang meminta, lagi sakit keras. Saya temui ibu saya. Dan tetap dengan satu prinsip bahwa, baliklah nak gitu. Ngapain sih kamu percaya kayak gitu? Ibu lagi sakit kayak ini butuh doa kamu gitu kan. Butuh doa dengan ayah yang udah marah-marah gitu kan. Lihat saya kayak pengen bunuh aja gitu. Kemudian ibu saya tahan-tahan gitu. Kamu aku lahirkan 9 bulan, 10 hari. Aku didik agama. Sampai sedemikian rupa, dan kamu sekarang pindah ke keyakinan lain. Aku gagal sebagai orang tua, gitu ibu saya. Ayah saya pun ngomong kayak begitu. Tapi, apa mau dikata, keyakinan saya udah gak bisa berpindah lagi. Akhirnya, saya pulang ke tempat teman saya karena saya numpang waktu itu. Sampai kira-kira 1 minggu setelah kejadian itu, ada satu orang teman yang tetangga di rumah itu nyuruh saya pulang. Katanya ibu butuh saya. Tapi saudara tahu, setelah saya sampai di rumah itu, ada bendera kuning. Bukan bendera kuning, kalau di kamu itu ada bendera tulisan Arab gitu ya, menandakan bahwa di situ tuh ada orang meninggal. Jadi ternyata ibu saya udah meninggal nih. Ibu saya meninggal, dan menurut cerita dari saudara, bahwa ibu pengen ketemu saya, tapi tidak diizinkan. Adik saya pengen ketemu saya, tidak diizinkan. Bagaimana caranya? Nggak ada yang harus kasih tahu bahwa ibu sudah meninggal. Tapi ada tetangga yang baik hati, ngasih tahu saya bahwa ibu sudah meninggal, dan saya harus datang. Bapak Ibu tahu ketika saya mau masuk rumah, saya ditahan, Bapak Saudara. Saya ditahan, dan saya nggak boleh masuk. Karena menurut mereka, aku najis kalau untuk sentuh jasad mama saya, ibu saya. Nggak layak. Karena aku itu kafir. Tapi ya, saya memaksa masuk gitu. Dan teman-teman di satu komunitas rohani di situ kan, nggak bisa. Tapi nggak bisa, saya harus masuk. Nah, saya memaksa, dan akhirnya saya masuk tuh. Saya lihat jasad ibu saya terbaring begitu. Sama ibu-ibu, namanya ibu-ibu apalah, perkumpulan pengajian gitu kan. Rofi datang kamu nak gitu kan. Kamu masuk Kristennya nak? Dengan entengnya saya lihat. Dan itu saya ngomong, iya.
Astagfirullah gitu. Izinkan saya untuk ketemu ibu saya untuk terakhir kali. Saya buka penutup itunya yang biasa kalau orang itu tutup. Saya bikinlah ada salib gitu kan. Saya sambil berdoa. Semuanya bilang astagfirullah gitu. Saya cuma doa sama ibu saya begini, Tuhan, satu-satunya orang yang masih menerima aku adalah ibuku. Dan dia sudah aku panggil gitu. Aku cuma mau Tuhan, perhitungan imannya walaupun dia belum mengenal Engkau, tapi tolonglah sejatinya ruhnya bisa kenal Tuhan gitu. Akhirnya setelah saat itu saya pulang, saya pergi, saya minta tolong teman saya, antar aku gereja, aku mau berdoa. Oke. Dari situ sudah sah bahwa saya belum memutuskan untuk dibaptis saat itu. Karena sejatinya Trinitas itu saya tanya kepada guru agama saya waktu saya namanya melalui katekumen namanya beda. Saya ngomong tentang Trinitas Tuhan, bagaimana Tuhan itu bisa ada tiga. Saya terus menerus tanya seperti itu dan tidak terjawab sampai saya hampir dibaptis. Sampai pada satu sisi memutuskan bahwa sejatinya Tuhan itu seperti kita manusia ini. Analogi saya. Terdiri dari daging, jiwa, dan roh gitu kan. Sama, Tuhan itu terdiri dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya daging, jiwa, dan roh gitu. Dan saya butuh waktu untuk 2 tahun untuk saya dibaptis gitu kan. Ke gereja-gereja, saya memutuskan untuk di gereja ini saya harus dibaptis. Dan pada saatnya tahun 2000, saya memutuskan diri untuk mau dibaptis. Paskah tahun 2000. Masih ada tuh. Dan saya dikasih nama baptis Joshua. Saya memilih nama baptis Joshua. Diumumkan paling terakhir Joshua Muhammad Rofi. Pada berdiri semua orang. Dan jadi baptis saat itu. Dan saya memberikan diri sama Tuhan. Aku udah baptis nih, what next gitu kan. Saya mau memberikan diri saya mau full melayani Tuhan. Kemampuan saya adalah saya bisa main musik. Dan itu yang saya bisa. Dan hari demi hari saya belajar tentang Tuhan. Saya mempunyai ibu rohani. Ada yang mau tampung saya, menampung saya di di dalam rumah gitu kan, dikasih satu ruangan gitu. Oke, saya lupa untuk cerita tentang prosesi saya dibaptis. Bapak Ibu tahu di Banyuwangi itu identik dengan klinik-klinik ya, klinik-klinik kuasa kegelapan gitu kan. Seminggu sebelum saya dibaptis, itu ini udah bicara tentang kuasa kegelapan gitu ya. Seminggu sebelum saya dibaptis itu ada banyak lah namanya kuasa kegelapan dikirim gitu kan. Jadi kalau Ibu pernah dengar tentang kuasa kegelapan itu, ya ada bunyi begitulah, gemuruh lah, apalah kayak serangan-serangan gitu kan. Saya nggak bisa cerita spesifik ya karena ini bukan ininya, bukan tempatnya. Diserang gitu, pokoknya dikirimi lah, ibaratnya dikirimi gitu. Saya cuma doa aja, Tuhan, aku tahu aku mempunyai roh yang lebih besar dari roh apapun yang ada di muka bumi ini. Aku tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan pelindungku. Aku tahu bahwa Yesus yang aku percaya adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, sanggup mengalahkan semua roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan gitu. Itu aja modal saya doa. Sampai pada akhirnya seminggu berturut-turut sebelum saya dibaptis saya dikirim seperti itu. Tapi sampai saat ini saya sehat walafiat, saya nggak kurang suatu apapun, dan saya tetap dipelihara Tuhan. Akhirnya saya dibaptis di Paskah itu, dan saya mulai jalani kehidupan pelayanan saya. Saya belajar tentang mengampuni. Karena sejatinya saya dendam gitu sama bapak saya, sama keluarga saya. Terutama mengampuni di mana saya nggak bisa masuk, nggak diperbolehkan masuk untuk lihat jenazah ibu saya. Dan ibu saya dikubur dimanapun, saya nggak ikut nganter gitu. Saya tahu kuburan ibu saya itu karena dikasih tahu tetangga. Dan saya tuh belajar mengampuni, dan bapak, ibu rohani saya itu mengajari bahwa kamu harus mengampuni, tapi ya saya nggak bisa gitu. Belum bisa gitu, mengampuni, nggak bisa. Dan setiap tahun
Saya memberikan diri untuk pulang ke Banyuwangi itu dari tahun 2000 sampai 2005. 2005, ya. Setiap tahun saya pulang itu saya nggak pernah dianggap, nggak pernah diterima di rumah itu. Nggak ada yang mau bertemu saya, maksudnya nggak ada yang mau salaman sama saya ketika bertemu, karena saya udah dianggap najis gitu. Tapi seiring waktu berjalan, saya mencoba untuk namanya pengampunan, belajar untuk mengampuni orang tua saya, mengampuni keluarga saya gitu kan. Saya berikan diri bahwa bagaimanapun saya seorang anak yang harus hormat sama orang tua. Saya pulang setiap tahun. Saya pulang setiap tahun dengan dana yang ada begitu kan. Sampai di tahun kelima, tahun keempat, tahun kelima, 2005 saya ingat itu. Saya cuma minta, waktu itu Natal ya Desember, saya cuma doa sama Tuhan, Tuhan, aku udah berikan hidupku sama Tuhan. Kalau bolehlah kembalikan orang tuaku. Satu, akui aja aku sebagai anak. Aku udah terima kasih sama Tuhan. Saudara tahu, Desember saya pulang, bertemu sama ayah saya. Ada kata-kata yang membuat saya itu terenyuh. Karena waktu saya temui beliau, dia ngomong sama saya, kamu pulang nak. Wah, itu buat saya cukup lah. Buat saya itu cukup lah. Baru itu saya diizinkan untuk cium tangannya, saya peluk orang tua saya gitu kan, ayah saya. Yang puji Tuhan sekarang masih hidup, ayah saya. Dan dari saat itu, saya berdamai sama ayah saya. Karena satu, saya berani mengampuni. Saya lepaskan pengampunan. Belajar mengampuni. 5 tahun, saya belajar untuk mengampuni ayah saya. Seperti saya belajar melayani Tuhan di pujian penyembahan. Dan saya bisa simpulkan bahwa begitu perjuangan orang yang bagaimana percaya sama Yesus. Saya awali hari-hari dengan susah, hidup di jalan, numpang sana numpang sini. Dan saya dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan gitu kan. Di pujian penyembahan saya bisa main musik, bahkan di beberapa denominasi gereja gitu. Saya dikenalkan oleh teman-teman baru. Saya diizinkan Tuhan untuk melayani kemana-mana, bahkan mungkin hampir seluruh Indonesia saya pernah datangi untuk saya melayani di pujian penyembahan. Sampai saya pernah diizinkan untuk melayani sampai ke Cina gitu kan. Saya nggak pernah mimpi bahwa saya bisa hidup, bisa dipelihara Tuhan seperti itu. Dari awal saya nggak kenal siapa-siapa, dan Tuhan berikan saya saudara-saudara baru, teman-teman baru di dalam pelayanan. Dan perlu Bapak Ibu diketahui bahwa saya bukan berasal dari orang yang berkecukupan gitu ya. Tapi keluarga saya harus akui, diakui atau tidak, saya selesaikan sekolah 2 adik saya dengan berkat yang daripada Tuhan melalui pelayanan saya. Saya kawinkan 2 orang adik saya dengan berkat yang Tuhan kasih kepada saya. Mungkin dari situ keluar saya bilang bahwa saya nggak bakalan hidup, saya nggak bakalan mati, saya nggak bakalan bisa kerja, nggak punya berkat, punya apa. Saya bisa membuktikan bahwa ketika saya percaya sama Tuhan, ketika saya memberikan hidup saya kepada Tuhan, yang saya sapa dengan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya dipelihara loh. Saya dipelihara, saya benar-benar dipelihara. Saya alami hidup di jalan, yes. Saya alami numpang di sana-sini, yes. Saya alami penghinaan, dikerjai kuasa gelapan, iya. Tapi yang paling saya garis bawahi bahwa Tuhan tetap pelihara saya. Apapun kutukmu, apapun kutuk mereka, apapun konsekuensi yang saya ambil, sampai detik ini mereka tahu bahwa kebesaran Tuhan yang membuat saya hidup. Saya nggak pernah kekurangan. Dan keluarga saya bisa tahu saya bahwa nih, adikku selesai sekolah, adikku selesai nikah, baru giliran gua nikah, ibaratnya gitu kan. Dan itu semua dari mana? Dari pemeliharaan Tuhan. Semua dari pemeliharaan Tuhan. Dan sekarang orang tua saya bisa melihat bahwa ketika saya jadi orang percaya, saya dipelihara Tuhan. Satu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan, bahwa ketika saya menikah bapak saya itu nggak mau ikut saya untuk masuk ke dalam gereja, gitu kan. Seminggu sebelumnya,
Ayah saya bilang, aku ngapain ke gereja? Saya cuma bilang, ayah kan pernah sekolahnya dulu di SMP Katolik ya. Nggak lupa kan cara masuk gereja kan dulu. Itu. Ya pokoknya ayah tuh duduk aja. Duduk, lihat kita diberkati. That's all. Udah. Dan saudara tahu, bahkan dia duduk di paling depan, saya kasih dia jas, jadi dia narasi kan ada kalau di pernikahan itu ya, di gereja itu kan ada narasi gitu ya, orang tua, apa gitu baca kayak narasi di dalam teks itu ya. Hal yang nggak pernah saya pikirkan itu orang tua saya maju untuk yang, kalau orang tua itu menyerahkan Alkitab gitu kan, dan bicara bahwa ini Alkitab, ini benda rohani gitu kan, dan didiklah anak-anakku secara gereja begini. Itu merupakan hal yang wah buat saya gitu kan. Kok bisa ya? Dan bahkan satu, ada saya punya sepupu yang detik saya ngaku itu dia orang yang pertama mengusir saya dari rumahnya, itu duduk paling depan sama istrinya, menyaksikan saya diberkati, dan minta lagi buku teks ibadah saya misa gitu kan. Saya diberkati Tuhan. Itu kan hal yang mustahil buat saya untuk mereka orang-orang yang sangat keras ini untuk bisa masuk gereja, menyaksikan saya ikut ibadah gitu kan. Itu merupakan hadiah yang luar biasa dari Tuhan sih. Nggak terpikir bahwa orang tua saya bisa ngelihat saya mengikuti prosesi ibadah saya pernikahan itu. Dan itu hal yang nggak pernah saya lupakan lah. Saya peluklah beliau, itu luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, itu nggak akan mungkin itu terjadi. Dan puji Tuhan, sampai detik ini, saya dipelihara Tuhan, dan satu demi satu keluarga saya, Tuhan kembalikan. Yang dulu menolak, sekarang saya bisa berhubungan baik dengan mereka. Yang dulu ayah saya membenci saya, sekarang ayah saya dekat lagi sama saya. Dan kalau setiap Natal, beliau menelpon saya mengucapkan selamat Natal, selamat Paskah. Sama seperti adik-adik saya, selamat Natal, selamat Paskah. Dan mereka boleh tahu bahwa ini Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang gak pernah tinggalin saya, walaupun beribu kutukan, beribu cacian yang saya mesti hadapi, walaupun gak seberat teman-teman saya para murtadin, tapi ini Tuhan, ini yang Tuhan kasih sama saya, pemeliharaannya yang sempurna. Saya bisa melayani, walaupun mereka semua sekarang belum percaya akan ketuhanan Yesus, tapi paling tidak ayah saya, adik saya, keluarga saya melihat bahwa Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup memelihara saya, Tuhan yang sanggup mendidik saya bahkan untuk bagaimana sejatinya iman itu dijalankan. Dan sampai detik ini Tuhan benar-benar pelihara, gak pernah tinggalkan saya. Saya tidak pernah kekurangan, saya tidak pernah jatuh miskin, itu saya sungguh diberkati Tuhan. Dan ada banyak ladang-ladang Tuhan yang dulu hilang dikembalikan sama saya. Saya bisa bekerja, saya bisa melayani, dan saya bisa menghidupi anak istri saya hingga detik ini. Begitu Bapak Ibu Saudara, dan semoga apa yang saya saksikan bisa memberkati Bapak Ibu Saudara, dan memberkati saya juga. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang dahsyat luar biasa dari Bapak Muhammad Raufik. Akhirnya beliau bertobat, dibaptis ya, dan menjadi pelayan Tuhan. Tetapi perjalanan imannya sungguh sangat menyedihkan, terlunta-lunta, dibuang oleh keluarga, ditolak, bahkan tidak boleh menghadiri pemakaman ibunya, tidak boleh bersentuhan dengan ibunya karena dia dianggap kafir, najis, haram, dan seterusnya. Ya, begitulah ya agama dari saudara-saudara kita yang luar biasa ini, sesuatu yang sangat kejam ya. Agama kok membuat kita merasa tersisih, merasa tersingkirkan, dan inilah bukan sebuah ajaran kasih, tapi ajaran kebencian dan ajaran yang sungguh sangat membingungkan ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Muhammad Raufik ini tetap mengampuni orang tuanya dan keluarga besarnya ketika beliau mengalami kepedihan, kepahitan, terluka yang dalam. Ketika ibunya meninggal, beliau tidak bisa menghadiri pemakamannya. Nah, inilah suatu pelajaran besar Bapak Ibu dan teman-teman semua. Salib yang dipikul oleh Pak Muhammad Raufik, itulah bukti bahwa kita, anak-anak Tuhan di muka bumi ini, selalu ditolak oleh dunia. Tetapi Kristuslah yang menerima kita. Tidak apa-apa, teruslah bersyafaat, teruslah bersaksi, teruslah bersemangat, teruslah tetap setia. Karena apa yang kita derita di dunia ini akan diperhitungkan oleh Bapa kita di surga. Haleluya, puji Tuhan. Tetaplah semangat Bapak Ibu, dan teruslah menjadi alat di tangan Tuhan yang memuliakan namanya. Tuhan beserta kita dan memberkati kita dengan limpahnya,
Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.